Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini Kamis, kita akan bersama-sama belajar dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 15 sampai 18. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, saudara, tema hari ini adalah Don't lose heart. Jangan tawar hati. Nah, saudara, ini ada sebuah pesan yang penting dan bisa menghibur kita ketika kita sedang bergumul dalam pelayanan ataupun pekerjaan ataupun kehidupan kita. Bergumul berat, saudara. Nah, saudara, pesan ini didasari oleh pergumulan Paulus dan rekan-rekannya ketika mereka melayani jemaat Tuhan di gereja Korintus. Nah, saudara, Paulus berjuang keras, berusaha, dan mengorbankan segala sesuatu. Dia lakukan itu demi jemaat, demi pemberitaan Injil, banyak jiwa yang bertobat, dan kemuliaan Allah. Nah, 3 hal inilah yang membuat Paulus tidak tawar hati. Ia tahu apa yang dia kerjakan, meskipun resikonya adalah makin merosotnya tubuh ini, manusia lahiria ini. Dalam artian tubuh jasmani ini makin lemah, makin lelah, karena terus diperes, saudara, di-squeeze, saudara, dan makin sakit, saudara, karena tubuh ini terbatas, saudara. Tetapi jiwa, roh Paulus dan rekan-rekan itu semakin bertumbuh, saudara, semakin kuat, karakternya semakin berani, dan terus berkorban-korban bagi Tuhan. Saudara, ia mengerjakan itu dan ia banyak sekali membangun gereja, dipakai Tuhan dengan luar biasa, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, iman, ucapan syukur dan puji-pujian kepada Allah terus mengalir, saudara. Terus bertumbuh mereka imannya. Dan mereka lakukan itu demi Tuhan. Demi hal yang kekal, hal yang akan memberikan sukacita yang luar biasa, jauh dari penderitaan yang mereka hadapi sekarang. Karena mereka tahu itu bernilai kekal, saudara. Apa yang kekal ini, saudara? Nah, saudara, pekerjaan dan misi Allah bagi mereka, saudara. Nah, saudara, di awal Paulus mengatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama, saudara. Di awal, saudara, dia ngomong, karena kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini, jadi kami gak tawar hati. We don't lose heart. Kami gak putus asa, karena kami tahu ini anugerah Allah bagi kami. Tuhan yang memanggil aku, Tuhan yang mempercayakan pekerjaan ini kepadaku, pelayanan perdamaian ini. Itulah yang membuat kami gak tawar hati. Dan Paulus sadar betul akan hal ini. Ia tahu dulu dia siapa. Dia penganiaya orang Kristen. Ia memburu orang Kristen. Tetapi Tuhan menyapa dia, memanggil dia, dan memakai dia. Nah, saudara, inilah yang bisa kita lihat dalam kehidupan Paulus dan pelayanan Paulus. Ini menjadi penghiburan bagi kita, kekuatan bagi kita, supaya kita nggak tawar hati, saudara. Don't lose heart, saudara. Ketika kita melayani, saat kita dipanggil Tuhan untuk memimpin, untuk bekerja, ataupun studi, ataupun sekarang saudara kita dipilih sebagai panitia Natal, ataupun kita menjadi pengurus, karena kepikir sekarang ganti pengurus, saudara, atau kita dipilih menjadi diaken, saudara. Pasti kita bergumul, saudara. Kepikiran, saudara. Kita tahu resikonya, kita tahu beban pelayanannya,
Kita tahu di ke depan pasti banyak perjuangan, gak gampang saudara, bisa banyak hal yang harus dikorbankan, waktu, capek badan saudara, harus rapat dan sebagainya. Lelah pikiran saudara, bisa capek hati saudara. Namun apa yang Paulus katakan, biarlah menguatkan kita saudara. Jangan tawar hati, jangan putus asa. Biarlah kita boleh merenungkan panggilan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani. Itu adalah anugerah Dia. Itu adalah kesempatan yang Dia berikan supaya kita bisa terlibat, supaya kita bisa ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil, dalam pelayanan kepada jemaat, dalam kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, saya pun bergumul sama, saudara. Ini saya dapatkan ketika dalam kuliah, saudara. Sekarang kuliah, studi lanjut S2 di saat pergumulan studi itu begitu berat, saudara. Jujur saya kaget, saudara, dengan tuntutan akademik yang sangat tinggi. Banyak buku yang harus saya baca, paper yang harus saya buat, riset yang harus saya bikin. Tuhan, saya kok nggak sanggup ya. Namun hari ini firman Tuhan dari 2 Korintus ini menguatkan saya. Saya menerima ini dari Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan untuk boleh studi kembali. Dan ini boleh menjadi dasar untuk saya boleh terus berjuang. Tidak tawar hati, tidak putus asa. Meskipun berat, meskipun harus begadang, meskipun harus peres segala tenaga, waktu, pikiran, nah itu worth it, saudara. Itu berharga dan patut diperjuangkan. Karena Tuhan memberikan kesempatan, memberikan anugerah untuk boleh studi kembali. Meskipun dalam kesibukan pelayanan, dalam perjuangan, Tuhan mampu menolong. Dan saya pun percaya Tuhan yang sama mampu menolong Bapak Ibu Saudara dalam melayani. Ialah kita boleh sama-sama berjuang dan tidak putus asa, tidak menyerah, terus berjuang dalam panggilan Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan dari kehidupan Paulus dalam pelayanannya di gereja Korintus. Ia memberikan sebuah penguatan bagi kami. Apa yang dia alami Tuhan, itu boleh menjadi bagian kami juga Tuhan. Supaya kami tidak putus asa, supaya kami terus memandang bahwa kesempatan melayani ini, kesempatan yang Tuhan berikan ini, apapun itu, sebagai panggilan Tuhan, sebagai anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kami untuk kami kerjakan dan lakukan. Biar Tuhan dalam pergumulan kami melakukannya, mengerjakannya, kami mungkin capek Tuhan, banyak resiko yang harus kami ambil. Tapi biarlah kami boleh melakukannya dengan setia dan kami tidak tawar hati. Karena ini bernilai kekal. Ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh menikmatinya. Kami boleh semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan langkah kami, keteguhan hati kami, dan kesetiaan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.